Kalian punya rekening Bank Mandiri? Siap-siap aja kena blokir. Kenapa Bung Parmela? Karena salah satu saudara kita yang ingin menyampaikan aspirasinya di Jakarta tanggal 27 Agustus nanti, begitu masuk perbatasan rekeningnya kena blokir. Masuk perbatasan Jakarta, tidur, rekeningnya diblokir. Bayangkan kalian, dari Pati masih ada uangnya 80 juta. Begitu masuk Jakarta diblokir. Dan banyak sekarang ajakan masyarakat untuk memboikot Bank Mandiri. Ternyata rekening yang sifatnya privat, itu bisa seenak mereka saja diblokir, Karena apa? Karena kemarin Bank Mandiri, dengar kabar infonya, aparat menyuruh Bank Mandiri untuk memblokir rekening kawan kita yang bernama Botok. Jadi Mas Boto ini biar tahu kalian bahwa uang dia dari Pati, begitu nyampe nggak tahu entah mau ngisi minyak, entah mau makan pecel lele, begitu mau bayar kok diblokir. Terkejut dia. Aduh, mengerikan ternyata perjuanganmu kawan. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyono alias Botok mengaku kaget setelah mengetahui rekening bank miliknya tiba-tiba diblokir. Rekening tersebut diketahui berisi dana pribadi serta donasi dari sejumlah pihak untuk operasional dan logistik aksi demonstrasi. Total dana yang terblokir mencapai lebih dari 80,9 juta rupiah di salah satu bank pelat merah. Dalam video yang tersebar di media sosial, Botok memperlihatkan langsung saldo tertahan di aplikasi mobile banking miliknya. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu atau ARIB di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang. Aksi tersebut rencananya menuntut pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Botok menilai pemblokiran itu sebagai bentuk tekanan terhadap gerakan masyarakat sipil. Meski dananya tertahan, Botok memastikan aksi tetap berjalan dengan mengandalkan gotong royong sesama peserta. Keren. Ia menegaskan kedatangan mereka ke Jakarta murni untuk menyuarakan aspirasi, bukan membuat kerusuhan. Dan selain rekening, sejumlah akun media sosial pentolan AMPB juga dilaporkan diblokir permanen, termasuk akun TikTok Botok sendiri. Sejumlah kreator konten asal Pati turut mengaku unggahan mereka terkait rencana aksi 27 Agustus mengalami pembatasan. Di sisi lain, Bank Mandiri akhirnya angkat bicara menanggapi isu pemblokiran rekening AMPB ini. Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami nasabah. Pihaknya menegaskan bahwa pemblokiran tersebut dilakukan atas adanya permintaan dari aparat penegak hukum atau APH. Bank Mandiri menegaskan pihaknya tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap pelayanan perbankan. Berarti nanti ke depannya, kalau kita demo, itu berarti sebaiknya hal pertama yang kita lakukan bukan koordinasi, dengan kepolisian, bukan. Tapi mengosongkan nomor rekening. Mengosongkan nomor rekening, kita cepat-cepat pindahkan ke rekening istri. Aduh, Jadi sebetulnya kalau ku bilang sama kalian, nggak sembarangan untuk memblokir rekening seseorang. Yang pertama, rekening itu bisa diblokir atas permintaan sendiri. Mungkin ATM-nya hilang kah, buku tabungannya hilang kah, atau dia melihat bahwasannya nominal uang di dalam rekeningnya itu bisa berkurang padahal dia tidak melakukan transaksi apapun. Kan begitu. Nah, baru yang kedua, adanya permintaan dari aparat penegak hukum. Tapi, ada tapinya. Permintaan dari penegak hukum, tapi tunggu ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwasanya orang tersebut adalah terdakwa dari sebuah kasus, katakanlah kasus penggelapan uang, kasus penipuan, kasus korupsi, ketika hakim sudah menyatakan bahwasanya ini terdakwa, dan juga penyidik melakukan meminta bank untuk pemblokiran, mereka itu harus minta persetujuan dulu dari pengadilan. Bayangkan Mas Boto, ini terorisme bukan?
TPPU juga bukan. TPPO perdagangan orang juga bukan. Koruptor apalagi, bayangkan kalian datang dari Pati datang ke Jakarta itu bukan naik Alphard kawan. Bukan naik double cabin, bukan naik Lamborghini, mereka itu naik mobil ya yang ban kanan sama ban kirinya ukurannya berbeda. Ban kanannya 16 inci, ban kirinya 17 inci. Maksudnya apa? Bukan mobil mewah. Itu tadi cuma perumpamaan aja. Ya, mungkin saja ya ketika pecah ban ya ternyata ban serapnya itu ukuran 15. Nggak ada yang ukuran 16. Begitu dia, loh, kok ban angkot? Dia itu bukan koruptor, bukan orang yang melakukan tindakan pencucian uang, bukan orang yang melakukan tindakan kejahatan apapun, dan juga bukan orang yang melakukan tindakan terorisme. Kenapa diblokir? Aduh, 80 juta kawan. Bayangkan kalian 80 juta, kalau kalian belikan paket kuota, berapa tahun kalian bisa internetan? Aduh. Dan tahu nggak kalian ya, gara-gara masalah ini, ada sekarang gerakan boykot Mandiri. Ya, beramai-ramai orang memposting foto dia lagi menggunting kartu ATM Mandiri, mengoyak-ngoyakkan buku tabungan Mandiri, ya, dan juga mencabut semua uangnya dari Bank Mandiri. Berani kali orang itu, kalau aku nggak berani aku lah, betul. Karena masih ada sisanya di dalam rekening itu 500.000. Kalau ku koyak nanti, kalau ku gunting contohnya kartu ATM kayak mana, aku mau apa namanya itu, mau mengambil uangnya kan begitu. Tapi sebentar dulu Bung Parabela, kayaknya ya uangnya dikosongin dulu baru ATM-nya digunting itu. Kayaknya sih, mana mungkin berani uangnya masih di dalam ATM-nya digunting. Ya apapun ceritanya, yang penting ini adalah bentuk protes daripada warga, daripada masyarakat. Tagar boykot Mandiri mulai ramai di media sosial. Bahkan sejumlah nasabah mulai bicara soal tarik saldo, pindah rekening, uninstall Livin, sampai muncul aksi memotong kartu ATM. Semua bermula dari rekening Supriyono alias Botok, seorang koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Saat sedang mempersiapkan aksi di depan DPR, rekening Mandiri miliknya yang berisi sekitar 80,9 juta rupiah tiba-tiba tidak bisa digunakan. Uang itu disebut merupakan gabungan uang pribadi dan donasi masyarakat untuk logistik aksi. Bank Mandiri kemudian meminta maaf dan mengakui pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum serta diklaim sudah sesuai prosedur. Tapi sampai sekarang pertanyaannya, aparat yang mana, perkara apa, dan kenapa rekening itu harus diblokir? Betul. Akibatnya isu ini sekarang bukan cuma soal Botok, sudah berubah jadi soal kepercayaan nasabah kepada bank. Menurut Betul. kalian, wajar nggak kalau nasabah mulai kehilangan kepercayaan dan memilih memindahkan uangnya? Betul. Atau justru Bank Mandiri tidak bisa disalahkan karena mereka hanya menjalankan permintaan aparat? Kalian di pihak mana? Nah sekarang begini, ya pihak bank sebetulnya harus minta juga surat persetujuan dari pengadilan. Jangan mau-maunya aja menuruti perintah orang lain, walaupun itu dari pihak kepolisian kah, kejaksaan kah, dari KPK kah, minta surat pendukungnya gitu loh. Minta surat persetujuan gitu. Ini enggak main diblokir aja, blunder nih. Aku nggak tahu entah betul entah enggak, ya kan, nggak tahu entah betul entah enggak. Katanya saham di Bank Mandiri katanya anjlok. Sengefek begitu kan? Nggak tahu juga kita ya. Opung Parabela gimana, rekeningmu aman? Kalau rekening Opung Parabela rada aman itu, karena jarang juga diisi itu. Jarang diisi biar tuh kalian kalau misalnya Opung Parabela kemana-mana paling kencang bawa uang ongkos sama uang pegangan 500.000. Selesai, nggak nyampe 80 juta. Nggak pernah nongkrong uang di rekeningku 80 juta, nggak pernah. Terserah kalian mau ngomong apa, ini betul ya, mau sumpah demi apa, nggak pernah nongkrong uang di rekening Opung Parabela 80 juta. Aduh, bayangkan kalian begitu kecewanya nasabah sampai menggunting buku tabungan, menggunting kartu ATM. Bayangkan kalian, untung aja uangnya nggak digunting. Ini adalah bentuk solidaritas. Dan tahu nggak kalian ya, perjuangan
saudara-saudara kita yang dari Pati datang ke Jakarta itu ternyata bukan perjuangan yang mudah gitu loh. Karena apa? Begitu mereka masuk jalan tol, ya nggak tahu entah siapa yang mengkoordinir ya. Tapi ada orang yang melemparkan batu dari jembatan penyeberangan orang di atas jalan tol itu, melemparkan ke bus yang mereka tumpangi ya. Kita lihat ini, kita lihat. Bang, kita di tol Karawang berapa? KM56 dilempar bata sama orang, Bang. Dari atas flyover, pelakunya 2 orang pakai masker, langsung lari setelah melempar dia. Di mana dia melempar, Mas? Dari atas flyover itu, dari atas jembatan, dia langsung lempar, terus habis itu langsung lari pakai masker. 2 orang. 2 orang, Bang. Iya. Kita melakukan kaca yang pecah dilempar bata ya. Tepuk tangan dulu untuk pengorbanan dari teman-teman kita ini. Artinya, sebelum mereka nyampe di Jakarta, mereka sudah bertaruh nyawa. Bayangkan kalian ya, kalau misalnya batu itu dilempar, ini kalau mobil melaju kencang, dilempar batu contohnya dari depan ya, itu kalau memang benturannya keras ya, batu itu bisa saja mengenai dari supir. Dan supir itu ketika panik ya, dia akan tidak kontrol lagi terhadap kemudian dan akan menyebabkan kecelakaan. Bukan hanya orang di dalam bus itu aja yang celaka, bisa saja ya kendaraan lainnya pun juga terkena ikut celaka. Ini sebetulnya ya ini adalah bentuk pembungkaman. Jadi kita nggak tahu ini kerjanya siapa ya. Tapi kuingatkan sama kalian, kalau memang betul-betul ini murni dari rakyat, maka rakyat akan bergerak. Kan begitu. Jadi kita fair-fair aja lah. Kita fair-fair aja ya. Nggak semua yang namanya demo itu nggak baik ya. Negara ini, bangsa ini ada reformasi oleh karena apa? Oleh karena ada demo. Demo turunkan Soeharto selama beberapa bulan ya. Demo turunkan Soeharto walaupun ada korban nyawa, tapi membuahkan hasil. Apa itu? Lahirnya seorang bapak reformasi yang bernama Amin Rais. Sebentar dulu Bung Parbela. Kalau cuma melahirkan Amin Rais sebagai bapak reformasi, itu kecil kali harga dari sebuah reformasi, Bung. Kecil kali itu harga dari sebuah perjuangan. Oke, aku ralat ya. Ya, jadi bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik ya. Itu oleh karena apa? Karena demo ya di gedung DPR tahun 98 sehingga Soeharto lengser, sehingga kediktatoran daripada Soeharto ya itu bisa berakhir oleh karena apa? Oleh karena ada demo unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dan juga mahasiswa. Itu dia ya, tapi sayang sekali ya ada tindakan-tindakan yang tidak terpuji seperti ini. Ini sebetulnya ya adalah tindakan yang tidak terpuji. Kalian tahu ini kelompok siapa? Kalian perhatikan saja siapa yang paling nyinyir, yang paling kritis dengan kelompok AMPB ini ya. Sebetulnya itu adalah bagian dari mereka. Atau ada yang berusaha memperkeruh suasana dengan cara mengadu domba antara orang ya yang pro dengan AMPB ini dengan juga orang yang kontra dengan AMPB ini ya. Atau ada kemungkinan lagi ya orang yang merasa resah oleh karena apa? Oleh karena ya action daripada AMPB ini adalah merampas untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset dan hukum mati koruptor, kan begitu. Mungkin saja yang nyuruh orang ini adalah orang-orang ya yang terlibat di dalam korupsi-korupsi yang ada di Indonesia ini.
Bisa saja toh, kan begitu. Kalau melacak contohnya mobil orang ini, gampang kali melacak mobil orang ini kawan-kawan. Banyak kali coretan di mobilnya. Dari Pati berangkat ke Jakarta. Sakan rancangan undang-undang perampasan aset. Hukum mati koruptor. Dari ribuan mobil yang lalu lalang, mobil orang ini aja nggak ada tulisannya kayak gitu. Jadi gampang kali sebetulnya mengenali. Nah, yang lucunya lagi biar tahu kalian, yang lucunya lagi ya, Ferdinand Hutahayan kemarin itu menyampaikan bahwasanya ya gerakan-gerakan ini, ya gerakan dari Pati ini ditunggangi oleh Solo. Ditunggangi oleh Solo, asumsinya kemana? Pasti asumsinya kepada Bapak Joko Widodo. Relasinya pasti ke situ. Kan begitu tahu kalian. Kuperiksalah ya orang-orang ya yang berkomentar kontra terhadap Ferdinand Hutahayan banyak. Yang kutemui aja tadi dalam waktu 5 menit ada 7. Ada 7 orang bikin konten ya mengenai tanggapannya si Ferdinand Hutahayan ini yang mengatakan bahwasanya MPB ini ya ini adalah tunggangan daripada Bapak Joko Widodo. Dan banyak telunjuk mengarah kepada kekuatan politik Solo yang menunggangi kalian. Telunjuk siapa? Ngomong kepada saya. Mana telunjuknya? Sini. Tak peritilane telunjuknya. Kok rumangsamu banyak telunjuk pak telunjuk. Tunggangi sini. Kalau urusan tunggang menunggang, saya paling bisa kalau urusan tunggang menunggang. Rumangsaku ngomong fit. Kok nesu toh Mas? Jaga emosi Mas. Sing sabar toh Mas. Opo Parwela bisa sabar, kalau kami nggak bisa sabar. Fitnah, geng Solo dibawa-bawa. Hei, keong racun. Hei, udang. Hei, cengkalawang. Tak kasih tahu ya, bahwa kita yang ada di Jawa Tengah kadang tidak setuju dengan pergerakan-pergerakan AMPB yang ada di Jawa Tengah. Tapi untuk kali ini kami ya, yang ada di Jawa Tengah sangat mendukung pergerakan AMPB untuk mendorong perampasan aset para koruptor. Kamu ngomong sembarangan. Hei, keong racun. Memang kita akui bahwa Bapak Jokowi tidak suka yang namanya demo-demo. Pak Jokowi punya cara tersendiri. Pak Jokowi punya moral tersendiri. Ingat kata Iwan Fals dalam nyanyiannya, urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Duh, kamu fitnah. Sekali lagi tak ingatkan ke kamu, gak usah bawa-bawa Solo. Ini geng Solo. Hah! Ngamuk dia kawan, ngamuk dia. Solo. Segala keong racun lah. Aku biar tahu kalian banyak kali nemu video kayak gini ya. Untuk membungkam munculnya Ferdinand Hutahayan ini. Yang lebih parah lagi biar tahu kalian ya. Ada sama-sama orang Batak satu kampung kami. Tapi nanti kalau ku tayangkan kasar kali. Gak tega aku. Sedangkan mas-mas tadi itu yang dari Jawa Tengah, ya kita hampir aja gak tega gitu loh ya. Apalagi sama-sama orang Batak. Wah gawat itu. Orang Batak itu lah sedangkan gak marah aja suaranya besar. Suaranya banter. Ya apalagi kalau misalnya marah. Ono gue wong Batak ngamuk-ngamuk karo si Ferdinand Hutahayan kuasare minta ampun. Aku udah sampai hati. Nggak sampai hati aku. Aku nggak mau menunjukkan enggak. Kasar kali soalnya. Aduh, ya. Nah, dan tahu nggak kalian ya, masalah pemblokiran ini itu kemarin Polda Metro Jaya sempat buka suara tentang pemblokiran dari rekening dari saudara kita AMPB ini ya, anggota MPB ini ya. Yang jadi pertanyaannya, kenapa bukan bank yang klarifikasi? Kenapa harus Polda Metro Jaya? Kenapa harus Polda Metro Jaya yang bikin klarifikasi?
Oh ya, di sini kita luruskan ya bahwa surat yang diajukan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Dalam pasal 23, ulangi pasal 26 Undang-Undang 8 tahun 2010 itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Sebentar Bapak, sebentar. Nggak usah ditutup-tutupi Bapak. Ya kalau pemblokiran bilang pemblokiran, penundaan bilang penundaan. Karena jelas tercatat di situ Pak pemblokiran. Dana yang diblokir 80 juta sekian-sekian. Nggak percaya Bapak? Aku punya buktinya ini nih. Ini. Tertulis di situ saldo terblokir 80 juta sekian-sekian. Jadi judulnya bukan penundaan Bapak, pemblokiran. Yang nyuruh siapa? Polda Metro Jaya? Aku nanya. Polda Metro Jaya yang nyuruh ya? Kalau bukan Polda Metro Jaya, kenapa Bapak yang klarifikasi? Harusnya klarifikasi pihak bank dong. Pokoknya sempat ya, bukannya bilang apa, Indonesia ini jujur aja rasa persaudaranya itu kuat ya. Kalau ada satu orang terzolimi gara-gara satu produk itu diboikot. Begitu juga kalau satu orang ini ya terzolimi ya, rekeningnya itu bisa diblokir. Ingat akan ada gerakan pemblokiran besar-besaran daripada Bank Mandiri. Itu adalah bentuk kekecewaan gitu loh ya. Jadi ya biarkan mereka itu melakukan apa yang memang betul-betul menurut mereka baik untuk dilakukan. Perampasan aset itu kan baik kan, ya kan? Undang-undang perampasan aset itu biar tahu kalian, kalau nggak baik, kenapa tahun 2008 ya itu sudah sudah diajukan gitu loh. 2008 loh. Sekarang ini sudah 2026. 18 tahun kawan. 18 tahun. Mulai dia dari berkembang biak, mamanya berkembang biak, anaknya dari embrio mulai jadi janin, setelah itu lahir menjadi anak-anak, sampai umur 17 tahun akil balik, 18 tahun menikah. Itu sampai sekarang belum disahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Makanya gue bilang rancangan undang-undang yang lain itu kenapa bisa cepat, rancangan undang-undang perampasan aset itu nggak bisa cepat karena apa? Kalau sempat itu memang cepat-cepat disahkan kemarin, aku rasa salah satu profesi yang dihindari masyarakat Indonesia adalah anggota dewan. Aduh, sampai kemarin kalau nggak salah Puan Maharani mengatakan apa? Saya lemparkan lagi, kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kita tanya dulu sama masyarakat. Masyarakat gak usah ditanya. Masyarakat apapun ya yang bersifat tidak menyelewengkan keuangan dan juga apapun kebijakan-kebijakan yang pro dengan kepentingan rakyat, go ahead, laksanakan. Aduh, gitu aja sih, repot amat sih mikir-mikirnya. Aduh, kita lihat dulu dasar hukum apa yang bisa dilakukan pemblokiran ya. Dasar hukumnya apa? Kita harus jelas. Kita lihat dulu. Bank Mandiri lagi dihujat oleh netizen karena tiba-tiba melakukan pemblokiran rekening warga Pati yang mengumpulkan donasi untuk melaksanakan demo di Jakarta tanggal 27 Agustus ya. Hujatan netizen ini karena kenapa bisa begitu mudah bank melakukan pemblokiran rekening. Nah, menurut klarifikasi dari Bank Mandiri bahwa pemblokiran ini atas permintaan aparat hukum.
Kalau begitu, coba kita lihat bagaimana sih aturan atau dasar hukum terkait dengan pemblokiran tersebut. Ini sebenarnya diatur dalam pasal 140 KUHP, ya, bahwa pemblokiran itu bisa dimintakan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Tetapi pemblokiran itu harus mendapatkan Betul. izin dari Pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri. Jadi sekali lagi bahwa pemblokiran itu hanya bisa dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Yes. Negeri. Nah, dalam permohonan izin itu juga harus dijelaskan. Misalnya, apa uraian tindak pidana yang sedang diproses, kemudian dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa objek yang diblokir itu memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses, dan bagaimana bentuk dan tujuan pemblokiran, ya. Sehingga tidak ujuk-ujuk atau serta-merta seseorang bisa dimintakan untuk pemblokiran. Nah, saya pikir kalau untuk misalnya melakukan kegiatan demonstrasi, itu kan bukan kegiatan Betul. pidana, ya. Itu adalah hak setiap warga yang memang dilindungi dalam undang-undang, hak Yes. untuk menyampaikan pendapat. Sehingga bagaimana mungkin hak itu bisa dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Nah, apakah pemblokiran ini bisa dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri? Nah, ini dalam ketentuan selanjutnya itu diatur bisa dalam keadaan Bisa. mendesak, tapi di situ ada parameternya, mana keadaan mendesak tersebut. Ya, yang pertama misalnya bahwa potensi dialihkannya harta kekayaan, kemudian adanya tindak pidana terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, dan terjadi pemufakatan untuk dalam tindak pidana, dan terakhir situasi berdasarkan penilaian penyidik. Betul. Nah, ini parameternya. Nah, ini parameter yang terakhir ini, situasi berdasarkan penilaian penyidik, ini yang menurut saya ini bahaya ini, karena ini bisa menjadi penilaian subjektif. Betul. Ya. Ini bisa menjadi penilaian subjektif sehingga penyidik bisa memintakan pemblokiran tersebut. Padahal itu kan tidak boleh seperti itu. Standarnya harus jelas bahwa untuk permintaan pemblokiran itu bukan cuma semata-mata berdasarkan penilaian penyidik, tapi memang ada sebuah tindak pidana yang terjadi dan sedang diproses. Dan walaupun misalnya ini bisa dilakukan pemblokiran tanpa perlu izin pengadilan, tapi ingat bahwa dalam ketentuan selanjutnya itu harus meminta izin kepada Ketua Pengadilan 2 kali 24 jam. Jadi misalnya tadi kalau dalam keadaan mendesak itu perlu dilakukan pemblokiran, itu tetap harus dimintakan izin paling lama 2 kali 24 jam. Dan kalau 2 kali 24 jam itu tidak keluar izin dari Ketua Pengadilan, maka pemblokiran itu harus dicabut, ya. Itu harus dicabut kalau tidak keluar izin Ketua Pengadilan. Nah, ini yang harus dijelaskan oleh penyidik maupun Bank Mandiri itu sendiri. Kalau dasar pemblokirannya tidak jelas, berarti pemblokiran itu harus dicabut segera. Berarti itu adalah pemblokiran ilegal. Kalau aku jadi Mas Boto, aku bilang sama kalian, ku cari pengacara, minta ganti rugi aku sama Bank Mandiri. Betul. Betul. Ini artinya apa? Ya, ini bisa diperkarakan gitu loh. Bisa diperkarakan karena apa? Bank Mandiri secara semena-mena memblokir ya rekening daripada Mas Botok. Karena apa? Mereka nggak tahu keperluan Mas Botok apa. Untuk beli susu kah? Untuk beli makanan kah? Untuk biaya berobat rumah sakit anaknya kah? Hati-hati. Aparatnya siapa sih? Ya antara tiga itulah siapa lagi kalau bukan kepolisian, kejaksaan, dan juga KPK. Kayaknya nggak ada lagi deh. Ya, jadi kita akan perhatikan, kita akan lihat ya bagaimana bagaimana perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Jakarta ya, terlebih lagi buat saudara-saudara kita yang datang jauh-jauh dari Pati ya. Jadi Om Parabila ucapkan kepada kalian selamat berjuang dan tetap jaga keamanan, tetap kondusif, jangan berbuat anarkis. Hidup Ferdinand Huta Hayat! Hidup Ferdinand Huta Hayat! Hidup Ferdinand Huta Hayat! Bisa dilempar aku sama orang Pati.
Salam bilang salam NKRI harga mati.